Perkenalkan, nama saya Rosinta Veronica Sinaga dengan NIM 20 30 10 20 50 08, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membuat video podcast dengan topik model blended learning dalam pembelajaran ekonomi digital, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Ekonomi yang diberikan oleh Ibu Eryawati. Di sini saya akan sharing apa yang saya ketahui tentang model pembelajaran blended learning dalam pembelajaran ekonomi digital. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara konvensional dengan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi, dan pembelajaran yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri serta memungkinkan peserta didik menjadi lebih aktif dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Dengan pelaksanaan blended learning ini, pembelajaran berlangsung lebih bermakna karena keragaman sumber belajar yang mungkin diperoleh. Dan seperti yang telah kita ketahui, bahwa dengan berkembangnya ekonomi digital sekarang sangat menguntungkan bagi masyarakat atau terkhusus untuk kita sebagai mahasiswa. Karena kita sebagai mahasiswa dapat belajar mandiri dan mencari sumber-sumber materi dari internet, situs web, dan media online lainnya. Dan model blended learning dalam pembelajaran ekonomi digital sangat membantu karena pada pembelajaran ekonomi digital tentunya kita akan membahas tentang teknologi dan internet. Dan model blended learning menggunakan teknologi dan internet. Blended learning memiliki 3 komponen penting, yaitu 1. Pembelajaran dengan tatap muka, 2. Pembelajaran secara online, 3. Pembelajaran mandiri atau belajar secara mandiri. Melalui blended learning dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk terjadinya interaksi antara sesama peserta didik dan peserta didik dengan pendidik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karakteristik blended learning secara umum MORE dalam Peter 2008 mengklasifikasikan 4 jenis interaksi yang terjadi dalam pembelajaran secara online, yaitu antara lain: 1. Interaksi peserta didik dengan konten merujuk pada pengguna yang terikat dalam informasi instruksional. 2. Interaksi peserta didik dan interface teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau interaksi peserta didik dengan interface teknologi tersebut bisa disebut jenis interaksi yang lain. Interaksi jenis ini dapat terjadi dalam pembelajaran online. 3. Interaksi dengan instruktur merupakan metode atau cara instruktur mengajar, membimbing, dan mendukung peserta didik. Interaksi peserta didik dengan peserta didik merupakan cara peserta didik dalam berkomunikasi dengan sesama, seperti peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun karakteristik blended learning menurut John yaitu 1. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. 2. Sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. 3. Pembelajaran yang dilakukan oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. 4. Guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang sama penting. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan blended learning adalah membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang.
peningkatan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online, karena tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif. Sedangkan versi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia pada setiap saat dan di mana saja selama masih memiliki akses internet. Manfaat blended learning adalah 1. Proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tetapi ada penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. 2. Mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara guru dan peserta didik atau disebut sebagai mitra belajar. 3. Membantu memotivasi keaktifan peserta didik dan ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membentuk sikap kemandirian belajar pada peserta didik. 4. Meningkatkan kemudahan belajar, sehingga peserta didik menjadi puas dalam hal belajar. Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran model blended learning sangat bagus untuk dilakukan di zaman sekarang ini, karena dapat mempermudah peserta didik dalam menambah waktu belajar dan berkomunikasi dengan yang lainnya, dan dapat mengembangkan pola pikir peserta didik. Sekian yang dapat saya sharing tentang model blended learning dalam pembelajaran ekonomi digital. Terima kasih.